Halo teman-teman yang saya kasihi, yang saya hormati, teman-teman mahasiswa yang mengikuti kuliah saya, Psikologi Perkembangan. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Baik, hari ini kita melakukan kuliah online. Tapi jangan khawatir karena dalam kuliah online ini juga akan saya tagihkan beberapa tugas-tugas agar mahasiswa dapat kuliah dengan maksimal dan mencapai target yang kita tentukan bersama. Jadi teman-teman mahasiswa ini sudah jauh-jauh dari mana-mana seluruh Indonesia kan? Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa Barat, berbagai macam daerah. Papua juga, NTT. Kita bertemu supaya kita belajar bersama sehingga semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, kuliah kita pada hari ini itu adalah tentang psikologi perkembangan. Jadi psikologi perkembangan itu apa? Lalu bagaimana manusia itu menggunakan perkembangan dirinya ya untuk dapat diketahui dan dapat dimaksimalkan dalam hidup mereka. Lalu mengapa manusia itu berkembang akan coba dijawab di sini. Jadi apa, mengapa, bagaimana psikologi perkembangan itu dan dampaknya bagi manusia. Lanjut ya. Jadi visi dari psikologi perkembangan ini adalah untuk melindungi martabat manusia. Jadi teori-teori yang Anda pelajari nanti, yang kita dalami bersama nanti, yang kita diskusikan, yang ada tugas-tugas untuk Anda kerjakan supaya mendalami teori-teori psikologi perkembangan itu adalah untuk dalam upaya kita melindungi martabat manusia, martabat kita maupun orang lain. Jadi kuliah ini mengkaji tentang psikologi perkembangan, yaitu cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari secara sistematis perkembangan manusia. Ya, baik secara perspektif ontogenetik, genetisnya bagaimana, aspek internal lah ya, jadi kognitifnya bagaimana, perkembangan afeksi, emosi-emosinya bagaimana, perkembangan kemampuan psikomotoriknya bagaimana dari anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, itu sebenarnya seperti apa mereka, atau di sini lifespan-nya, di sana seperti apa. Kemudian dari sana semoga kita nanti bisa menggunakan teori-teori itu ya, agar ketika nanti kita jadi guru gitu, kita paham nih murid kita itu tipe seperti apa, mengapa mereka demikian, karakter-karakter atau fase-fase perkembangan seperti apa yang mereka alami. Apakah perkembangan mereka ini dipengaruhi oleh faktor genetis atau faktor sosial? Nanti kita akan bicarakan bersama. Jadi pada dasarnya kita akan belajar 3 hal. Yang satu mengenai konsep atau teori-teori tentang psikologi perkembangan. Ya. Yang kemudian hakikat dari perkembangan itu sendiri. Ya. Jadi mengapa manusia itu berkembang? Untuk apa sebenarnya? Lalu kemudian dari situ kita akan kemudian mengkategorikan perkembangan itu dalam 3 masa. Jadi masa anak-anak, dewasa dan juga lansia. Jadi satu kita belajar teori-teori itu, kemudian aplikasi dari teori-teori itu, lalu kita sebenarnya mengkategorisasikan ya teori-teori itu untuk kita memahami perkembangan yang anak-anak seperti apa, yang remaja dewasa seperti apa, yang lansia seperti apa. Baik. Kemudian, tapi sebelum kita masuk ke dalam teori-teori yang lebih dalam itu, ya, kategorisasi teori-teori perkembangan manusia, kita masuk dalam pertanyaan yang paling awal. Apa atau esensi kehidupan manusia itu? Mengapa manusia itu harus hidup dan berkembang? Mengapa? Nah, kita jawab dulu ini.
supaya nanti ketika kita masuk dalam teori-teori yang lanjutan, anak-anak, dewasa, sampai lansia, kita tidak lupa bahwa manusia itu hidup untuk apa gitu ya. Baik, seperti yang kita tahu, saya akan tayangkan di sini bahwa manusia itu ada sejak terjadinya pembuahan. Jadi sel sperma bertemu dengan sel telur. Secara sederhana bisa dipahami apabila tidak terjadi pembuahan, maka kemanusiaan tidak akan ada. Jadi saya mau mengatakan bahwa kehidupan ada sejak janin, sejak sperma dan bertemu dengan sel telur. Oh, apakah artinya Bapak tidak setuju aborsi? Ya, tidak setuju. Ya, jadi kita perlu bertanggung jawab dan menyepakati ini. Jadi perkembangan manusia dimulai sejak awal, sel sperma bertemu dengan sel telur, dan dari situ mulianya kehidupan itu. Ya. Lalu tentu saja bahwa seiring berjalannya waktu, zigot atau janin ini akan tumbuh berkembang menjadi manusia yang semakin utuh. Faktor-faktor yang membuat manusia bertumbuh, berkembang, mempunyai kepribadian dominan dalam pemelihara kehidupan, atau mungkin ada manusia yang menghancurkan kehidupan, itu kan paradoks manusia. Ditentukan oleh dinamika emosi yang dia miliki. Nah, secara ilmu psikologis, pada dasarnya akan ditemukan dua macam penentu dinamika emosi. Manusia itu bisa menjadi pemelihara kehidupan karena emosi-emosi yang positif itu. Atau manusia itu bisa menjadi penghancur kehidupan karena emosi-emosi yang negatif. Anda sabar, itu kan emosi yang positif. Anda marah dan Anda bisa menghancurkan teman-teman, itu emosi yang negatif. Dari mana perkembangan emosi-emosi itu timbul ya? Nah, ini kita nanti akan bicara. Ada faktor internal dan eksternal. Tentu saja emosi-emosi ini, lalu juga afeksi ini, lalu kemampuan kognitif ini dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Internal itu misalnya genetis. Nah, misalnya nenek kita itu sabar gitu. Itu bisa menurun pada kita. Bapak kita itu penyayang, pengampun, itu bisa turun pada kita. Ibu kita itu pinter nih. Nah, itu bisa turun pada kita. Jadi ada faktor genetis atau faktor sosial. Tadinya orangnya sabar, tapi diganggu terus sama musuhnya, dia bisa marah. Dan itu kemudian mempengaruhi sesamanya kan. Jadi ternyata dinamika perkembangan emosi manusia, dinamika perkembangan kognitif manusia ditentukan oleh dua hal, internal dan eksternal. Internal dipengaruhi oleh faktor biologis, genetis gitu ya. Eksternal dipengaruhi oleh faktor sosial, pengaruh pergaulan dengan teman, pengaruh pergaulan dengan musuh bahkan. Nah, itu bisa mempengaruhi. Apalagi kalau itu berlangsung terus-menerus gitu ya. Anda hidup di daerah yang kumuh, miskin, lalu kemudian ya banyak hal-hal di sana yang bisa mempengaruhi perilaku kita, emosi kita, bagaimana kita memandang kehidupan. Nah, seperti itu.